Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah dengan NIM 4130023010. Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas B. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman dari sebuah artikel yang berjudul Analisis Wacana Kritis dalam Pengkajian Wacana. Untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah K3I, yaitu Kajian Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia, dengan dosen pengampu Rudi Umar Susanto, SPD, MPD. Baik, kesimpulan dari artikel tersebut adalah yang pertama, pengertian dari wacana. Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan, sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat tersebut. Syamsuddin 2011 halaman 7 menjelaskan bahwa pengertian dari wacana adalah sebagai rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal yang disajikan secara teratur dan sistematis dalam satu kesatuan yang koheren serta dibentuk dari unsur segmental maupun non-segmental bahasa. Berdasarkan pengertiannya, Syamsuddin 2011 halaman 8 mengidentifikasi ciri dan sifat sebuah wacana, yaitu yang pertama, wacana dapat berupa rangkaian kalimat ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. Yang kedua, wacana mengungkapkan suatu hal. Yang ketiga, penyajiannya teratur, sistematis, koheren, lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Yang keempat, memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian itu. Yang kelima, dibentuk oleh unsur segmental dan non-segmental. Dalam hal ini, wacana dapat disebut sebagai rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, dan komunikasi merupakan alat interaksi sosial, yaitu hubungan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya dalam proses sosial. Berkomunikasi dapat menggunakan medium verbal maupun medium non-verbal. Perwujudan medium verbal adalah wacana yang merupakan produk komunikasi verbal. Wacana mengasumsikan adanya penyapa dan pesapa. Dalam proses berbahasa, penyapa menyampaikan pesan yang menjadi makna dalam bahasa untuk disampaikan kepada pesapa sebagai amanat. Menurut Tarigan, dalam Jajah Sudharma 1994 halaman 5, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohensi tinggi yang berkesinambungan, serta mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Sementara itu, Jajah Sudharma 1994 halaman 15 berpendapat mengenai wacana dan komunikasi serta fungsinya, bahwa wacana dengan unit konversasi memerlukan unsur komunikasi berupa sumber dan penerima. Lebih lanjut dijelaskan pula olehnya bahwa semua unsur komunikasi berhubungan dengan fungsi bahasa yang meliputi yang pertama, fungsi ekspresif, menghasilkan jenis wacana berdasarkan pemaparan secara ekspositoris. Yang kedua, fungsi fatik, menghasilkan dialog pembuka. Yang ketiga, fungsi estetik, menyangkut unsur pesan sebagai unsur komunikasi. Dan yang keempat, fungsi direktif, berhubungan dengan pembaca atau pendengar sebagai penerima isi wacana secara langsung dari sumber. Wacana merupakan proses komunikasi menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam suatu sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana, pesan-pesan komunikasi seperti kata-kata,
tulisan, gambar, dan pesan-pesan komunikasi lainnya tidak bersifat netral atau steril. Pada dasarnya, wujud dari bentuk wacana tersebut dapat dilihat dalam beragam buah karya pembuat wacana. Eksistensinya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya, konteks peristiwa yang berkenaan dengannya, situasi masyarakat luas yang melatar belakangi keberadaannya, dapat berupa nilai, ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan, dan lain-lain. Tujuan dari penuangan wacana menurut Sudaryat 2011 yaitu untuk menyampaikan informasi, menggugah perasaan dan gabungan keduanya. Ketiga tujuan penuangan wacana tersebut masing-masing berfungsi inovatif, emotif, dan informatif emotif. Pendekatan wacana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan fungsi wacana. Tujuan informasi dapat menggunakan pendekatan faktual. Tujuan mengunggah perasaan dapat menggunakan pendekatan imajinatif atau fiksional. Sedangkan tujuan informasi dan menggugah perasaan dapat menggunakan pendekatan faktual imajinatif. Wujud dan jenis sebuah wacana dapat ditinjau atau dikaji dari eksistensinya, media komunikasi, cara pemaparan, dan jenis pemakaian. Syamsuddin 2011 menyampaikan yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu realitas wacana. Dalam hal ini berkaitan dengan eksistensi wacana yang berupa verbal dan non-verbal. Rangkaian kebahasaan verbal atau language exist dengan kelengkapan struktur bahasa mengacu pada struktur apa adanya. Nonverbal atau Legulex mengaku pada wacana sebagai rangkaian non-bahasa yang bermakna. Yang kedua, media komunikasi. Wacana merupakan wujud wacana sebagai media komunikasi berupa rangkaian ujaran lisan atau tulis. Sebagai media komunikasi, wacana lisan wujudnya dapat berupa sebuah percakapan atau dialog lengkap dan penggalan percakapan. Wacana dengan media komunikasi tulis dapat berwujud sebuah teks, sebuah alinea, dan sebuah wacana. Selanjutnya, cara pemaparan wacana adalah sama dengan tinjauan isi, cara penyusunan, dan sifatnya. Berdasarkan pemaparan wacana meliputi naratif, prosedural, hartotorik, eksposiotrik, dan deskriptif. Selanjutnya, jenis pemakaian wacana berwujud monolog dan dialog. Wacana monolog merupakan wacana yang tidak melibatkan suatu bentuk tutur percakapan atau pembicaraan antara dua pihak yang berkepentingan. Sedangkan wacana yang berwujud dialog berupa percakapan atau pembicaraan antar dua pihak. Selanjutnya yaitu tentang pengkajian wacana. Pengkajian wacana merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa dan sering disebut dengan analisis wacana, seperti yang dikemukakan oleh Dharma, bahwa suatu disiplin ilmu yang berusaha mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam komunikasi adalah analisis wacana. Analisis wacana muncul sebagai suatu reaksi terhadap linguistik murni yang tidak bisa mengungkap hakikat bahasa secara sempurna. Para pakar analisis wacana mencoba untuk memberikan alternatif dalam memahami hakikat bahasa tersebut. Analisis wacana mengkaji bahasa secara terpadu, dalam arti tidak terpisah-pisah seperti dalam linguistik. Semua unsur bahasa terkait pada konteks pemakaian. Oleh karena itu, analisis wacana sangat penting untuk memahami hakikat bahasa dan perilaku berbahasa, termasuk belajar bahasa. Analisis wacana merupakan cara yang tepat untuk mengupas bentuk-bentuk rangkaian bahasa ataupun pendukungnya, seperti yang terdapat dalam wacana atau unit bahasa yang lebih besar. Menurut Labov, analisis wacana merupakan penggambaran secara rasional mengenai hubungan runtunan tutur yang berada dalam kesatuan yang teratur.
sehingga memperjelas keterkaitan unsur di dalam kesatuan tersebut dan bentuk rangkaian koherennya, serta kaitannya dengan unsur luar kesatuan tersebut. Untuk tujuan analisis wacana, harus dilihat dari 3 dimensi wacana secara simultan. Meliputi yang pertama yaitu teks-teks bahasa baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, praksis kewancanaan yaitu produksi teks dan interpretasi teks. Yang ketiga yaitu praksis sosial kultural, yaitu perubahan-perubahan masyarakat, institusi, dan budaya yang menentukan bentuk serta makna sebuah wacana. Dalam menganalisis sebuah wacana secara kritis, pada hakikatnya adalah menganalisis 3 dimensi wacana tersebut secara integral sebagai aplikasi dialektis Vierklooks. Terakhir, yaitu tentang karakteristik dan fungsi analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis dipakai untuk mengungkap tentang hubungan ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengkritik. Analisis wacana kritis dalam konteks sehari-hari digunakan untuk membangun kekuasaan, ilmu pengetahuan baru, regulasi, dan normalisasi, serta hegemoni. Analisis wacana kritis juga digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu, menerjemahkan, menganalisis, dan mengkritik kehidupan sosial yang tercermin dalam teks atau ucapan, yaitu suatu teks yang diproduksi dengan ideologi tertentu yang disampaikan pada halayak pembacanya. Tugas utama analisis wacana kritis menurut Van Dijk adalah mengurai relasi kuasa, dominasi, dan ketimpangan yang diproduksi dalam wacana. Sependapat dengan Van Dijk, Renkema 2004 dalam bukunya mengungkapkan bahwa wacana merupakan refleksi relasi kuasa yang terdapat dalam masyarakat. Menurutnya, analisis wacana kritis dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi masalah-masalah sosial, terutama masalah diskriminasi. Selain itu, juga melihat bahasa sebagai faktor penting dalam perwujudan kuasa pihak tertentu. Cukup sekian presentasi rangkuman artikel dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back to the night we met.